Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa dan tidak pernah bosan untuk memanjatkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, pahlawan kita, idola kita. Karena beliau bukan hanya sosok seorang nabi untuk menyampaikan risalah, beliau juga teladan bagi seorang bapak, teladan bagi seorang pemuda, teladan bagi seorang pemimpin, teladan juga bagi seorang kakek dari seluruh sisi kehidupan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik. Dalam sisi kelembutannya beliau nomor satu. Ya. Dari sisi kekuatannya dan keberaniannya juga itu nomor satu juga, nggak tertandingi. Jadi lemah lembut tapi juga pemberani dari sisi yang lain, gitu ya. Jadi jangan hanya kita mengambil dari sisi lemah lembutnya beliau saja. Karena kita ittiba itu bukan hanya dari satu sisi ya. Kalau lemah lembut iya, tapi beliau juga pemberani. Beliau juga orang yang adil dan lain sebagainya. Orang yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga tubuh kita agar tidak lemah. Ya, dengan olahraga. Ya, dengan makan yang baik juga. Allah Subhanahu wa taala juga wasiatkan kita sebagai seorang mukmin, fal yang duril insan ila ta'ami. Jadi hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Kalau kita berlatih tidak didukung dengan makanan atau pola makan yang baik, ya ini kan badan kita rusak juga. Coba bayangkan berlatih keras, habis itu kita minum minuman keras, gitu kan? Kita mungkin malah memasukkan unsur nikotin yang beracun dalam tubuh kita atau menyuntikkan. Ada kan banyak kisah itu binaragawan agar ototnya itu keluar, itu disuntikkan obat tertentu ya, sampai akhirnya ada yang rusak ya, bentuknya udah nggak normal lagi. Ya memang pada saat itu dia bisa besar, ototnya bisa seketika. Ya dia berlatih, tapi juga berlatih. Tapi tidak diikuti dengan makanan yang baik ya. Yang baik dalam artian bukan hanya dari sisi halal dan haramnya, tapi juga dari sisi maslahat dan madaratnya itu. Kemudian ikhwat sekalian, kita di akhir tahun 2022 dan menjelang tahun 2023 bukan untuk kita rayakan, karena kita umat Islam ini tidak ada anjuran untuk merayakan tahun baru. Yang dianjurkan itu di dalam Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha ya, 2 hari raya itu. Makanya kita beriktibar saja, mengambil ibrah. Barangkali di tahun yang lalu kita masih banyak hal-hal yang kurang, banyak mungkin kemalasan ya, malas untuk beribadah, malas untuk bekerja, malas untuk berlatih dan berolahraga. Kita perbaiki di tahun yang akan datang ini. Kita menjadi lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Makanya kalau yang di tahun yang lalu ini kita banyak kemalasan, kemudian kita teruskan kemalasan ya, kemudian kebekuan itu kita malaskan ya, kita semakin buruk. Maka barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin itu, atau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, ini orang yang rugi. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang rugi, karena kerugian itu sangat dikaitkan dengan waktu. Innal insana lafil khusr itu diawali dengan wal asr. Ya, maka kerugian terbesar bagi kita yang sering kali kita tidak sadar itu masalah waktu sebenarnya. Waktu itu kan usia kita sebenarnya kan, umur kita. Waktu itu sebenarnya umur kita, hari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan, tahun-tahun itu sebenarnya adalah usia kita. Nah biasanya kita baru sadar kalau akhir tahun begitu, oh iya kita
udah setahun ini tambah usia kita tambah tua, yang jelas itu nggak bisa dipungkiri, ini sunatullah ya. Tambah tua ya, tambah lemah dan lain sebagainya. Makanya apa, di tahun yang akan datang kita harus lebih itu lagi. Memang fisik tidak bisa dipungkiri, tapi semangat harus kita jaga. Mentalitas ya, sportivitas kita juga harus kita jaga. Jangan sampai fisik melemah, mental kita melemah juga. Ini jadi hal yang hazimatun nafs, yaitu keterpurukan diri, serangan bagi diri sendiri ya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berharap mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini kita lebih eksis lagi, lebih semangat lagi, dan para tamid yang berlatih dimanapun berada juga lebih meningkatkan keseriusan ya, untuk mengambil ini ilmu, biar ini ilmu bela diri ini tidak hilang gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh guru kita Ustaz Wawan hafizahullah taala bahwa ini ya benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu itu dicabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Artinya para pengajar ilmu itu. Nah, kalau kita tidak mengambil itu kan yang diajarkan, yang diwakafkan, ya nanti akan secara otomatis sunatullahnya akan hilang. Makanya estafeta ini harus disambung terus ya, dari generasi ke generasi. Harus disebarkan, karena ini juga sangat mendukung aktivitas kita beribadah dan berdakwah, menyebarkan kebaikan, sehingga sangat dianjurkan bagi kita itu untuk mengambil ilmu ini. Dan di zaman sekarang juga sering ini sangat dibutuhkan ketika kita di luar, hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan bisa kita antisipasi. Nah, ini ikhwas sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Faedah intinya ya, insya Allah kita berusaha di tahun yang akan datang itu lebih baik, lebih eksis, lebih semangat ya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Karena tadi kita tidak tahu ya, tadi sudah disebutkan juga banyak tiba-tiba ya meninggal. Memang ajal itu kita nggak tahu kapan ajal kita, setidaknya ya kita persiapan lah gitu, mencari dan persiapan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.